Selamat sore, perkenalkan nama saya Puriansa Pelawing. Jadi di sini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen. Ya, Information Rescue Information System. Ya, sumber daya informasi perusahaan meliputi satu spesialis informasi, habis itu di bawahnya lagi masih ada sistem analis, programmer, database administrator, network specialist, operation personal. Yang kedua ada perangkat keras, hardware. Ketiga perangkat lunak atau yang kita biasa kenal software. Di situ ada pemakai, user. Yang kelima ada data dan keenam adalah information. Spesialis informasi, jadi sebagian besar berada di unit jasa informasi dan juga sekarang ini cenderung mendistribusikan keseluruhan perusahaan dalam berbagai area pemakai. Dan adapun struktur fungsional perusahaan untuk layanan informasi itu bisa kita lihat dari CIO, Manager of Computer Operation, Operation Personal. Habis itu dibagi lagi ke Manager of System Administration, Network Manager, Manager of System Maintenance, Manager of System Development. Di bawahnya bisa kita lihat, di sini ada sistem analis, habis itu turun lagi ke programmer. Begitu juga ke Manager of System Maintenance, sistem analis, habis itu programmer lagi. Oke. Dan juga sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang berada di area pemakai merupakan tanggung jawab manajer area pemakai. Sebagian besar SDI berlokasi di jasa informasi dan tanggung jawab CIO. CO, model dari sistem informasi sumber daya informasi. Subsistem input, ada tiga. Sistem informasi akuntansi, riset, sumber daya informasi, intelijen sumber daya informasi. Subsistem output, di sini ada perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, data dan informasi, serta sumber daya terintegrasi. Habis itu di sini ada contohnya lagi, ini adalah sebuah model untuk sumber daya informasi sistem informasi. Kita mulai dari user, database, habis itu environmental sure. Internal sure itu dia akan turun ke Unquented Information System, balik ke database, begitu juga yang seterusnya ini ke database, habis itu database ke hardware subsystem, software, command rescue, data, and information subsystem, and integrate rescue subsystem, dan kembali ke user. Oke, subsistem riset, sumber daya informasi. Subsistem riset biasanya digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang terdiri dari proyek-proyek riset dalam perusahaan. Merupakan aktivitas yang dilakukan oleh analis sistem saat berinteraksi dengan pemakai. Subsistem intelijen, sumber daya informasi. Subsistem ini melakukan fungsi yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dari elemen di lingkungan perusahaan. Ini ada elemennya ini, salah satunya ada pemerintah, pemasok, serikat buruh, masyarakat global, pelanggan, dan pesaing. 6 tahap untuk mencapai manajemen mutu. Yang pertama itu kenali pemakai SI. Dan yang kedua itu tentukan kebutuhan mutu pemakai. 3, buat ukuran mutu. Yang keempat, kita tentukan strategi mutu SI. Yang kelima, terapkan program mutu SI. Yang keenam, pantau kriteria mutu SI. Oke, habis itu mencapai manajemen kualitas dalam jasa informasi. Mengidentifikasi pelanggan sistem informasi, komiter pengarah SMI menerapkan sistem formal. Kedua, mengidentifikasikan kebutuhan kualitas pelanggan. Dimensi kualitas produk, dimensi kualitas jasa. Mencapai, 3, menetapkan metrik kualitas. Kualitas produk informasi, kualitas jasa informasi. Jadi dia ada 2 untuk metrik kualitas. Habis itu yang keempat,
mendefinisikan strategi kualitas SI. Itu ada penerimaan dan pelatihan. Yang kedua, pengembangan sistem berorientasi pemakai. Di sini ada analisa pasar, analisa penerimaan produk, analisa tugas, penguji prototype, dan penguji sistem operasional. Yang kelima itu menetapkan program-program kualitas SI. Penerapannya berbeda bagi tiap perusahaan. Yang keenam, memantau kinerja kualitas SI. Memantau kinerja pada spesialis informasi dan unit SI. Nah, setelah itu kita ada strategi pengurangan biaya, manajemen informasi, konsolidasi, downsizing, transfer berbagai aplikasi dari platform yang lebih rendah. Dan juga di sini ada outsourcing, mengontrak semua atau sebagian operasi pada jasa di luar perusahaan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.